Oke ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh, saya Bu Esti dari SMP 2 Bapak Ibu. Ini yang saya kenal berapa banyak sebenarnya. Tapi mungkin saya sakit kenalan nggih. Mungkin dari Pak Asmadi, monggo Pak Asmadi buka kameranya memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan saya Asmadi dari SMP 1 Jekulo, mengajar mata pelajaran IPA. Rumah saya di Desa Tanjurjo, RT 6, RW 6, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Oke, terima kasih Pak As. Apalagi ya? Ya udah, mungkin itu yang bisa saya perkenalkan, Bu. Monggo yang lain. Monggo Bu Justina. Ya, ya Bu Esti, terima kasih. Nama saya Justina Dian Isanti, biasa dipanggil Bu Yus. Saya mengajar bahasa Inggris di SMP 3 Bayi. Dulu saya Oh, juga alumni SMP 2 Kudus, Bu, tapi tahun 2002. waduh, berarti kita satu alma mater, Bu. Oke. Saya juga SMP 2 tapi angkatan lama, Bu. Saya lulus SMP tahun 90. Oh, Iya, udah lama banget. Sudah berapa tahun itu di SMP. Terus SMA-nya di mana Bu Justina ini? Jangan-jangan bareng lagi nih. SMA. Ya, SMA 1 Kudus. oh, sama toh. Barengan terus kita. Bahasa Inggris ya, Bu ya. Saya dulu Iya, sempet mau masuk SMP 3 Mei loh, Bu. Zaman iya, Bu. ya dulu kan saya pertama penempatan itu di Grobogan. Tapi saya Iya. Asli Kudus. Jadi saya mencari waktu itu belum ada sertifikasi. Jadi saya cari-cari sekolah, masuk ke sekolah ini jenengan juga tahun berapa dulu ya? Mungkin 2009 atau berapa lupa. Nggak pernah berhasil, Bu. Baru berhasil kemarin 1 tahun yang lalu. September Hmm. 2023. Iya, saya ngajar di SMP 2 baru setahun. Saya makanya di data dengan kan angkatan 4 khusus kan nggak ada angkatan 4 Oh BC. iya, Ini berarti pindahan saya gitu. ya. Saya juga pindah-pindah kok Bu dari Pati ke Oh Dawe baru ke Bay. Ya, jadi saya iya. di Bay baru 3 tahun juga. Oh, dalam ya Bu, Bu? Peganjaran Bu. Oh, bukan jaran. Oke. Lumayan deket kalau. Monggo yang lain Bu Afifatul online nggak ini nggak dibuka kameranya. Bu Erna, Bu Erna kata saya gerah. Bu Erna tadi pesen pengen di privat. Bu Erna itu dari SMP 2 Bapak Ibu. Teman saya nggih. Ini yang dari SMP 2 alhamdulillah 4 yang ikut. Bu Erna, Pak Dimas Angga, terus Bu Dinda, ini Bu Dinda juga hadir. Tapi pakai akunnya Bu Ati Ratna itu. Asmane Bu Dinda. Kemudian yang satu Pak Faizin. Pak Faizin mengundurkan diri. Jadi kemarin sempat masuk saya masukkan grup ya karena memilih saya sebagai mentor jadi saya masukkan tapi ternyata mengundurkan diri ya udah nggak apa-apa. Bu Rohana online atau enggak itu ada anda gabung terus nyala. Oke, Bu Rohana monggo Oh, perkenalkan diri. nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya kedengeran enggak, Bu, ya? Siap, bagus Bu, lancar. Oke. Ya, nama saya Rohana Wadah Asfar dari SMP 5 Kudus. Oh, SMP 5 gitu. Ya. Nggih. Mengajarnya IPA, Bu. Mungkin Oh sama gitu. dengan Pak Asmadi, nggih. Oke, sama dengan saya juga Bu. Oh, oh iya ya. Nggih, Bu. Iya, tapi kok saya enggak pernah ketemu ya, Bu, kalau MGMP ya? Iya, kan saya baru, Pak Asmati juga Oh, baru.
Terakhir gitu Bu. ada acara di SMP 5, Bu. Saya baru bulan April kemarin Bu bergabung di Kudus. Oh, nggih. Iya iya Pak, iya. Sama-sama dari Grobogan, Ya Bu. wajah Asmat baru. itu ikut saya terus kok, Bu. Nggih. Saya ikut pindah Saya sama Bu Esti alumni dari Grobogan Bu. alumni Grobogan. Oh, Sama-sama nggih. GP dari Grobogan juga. Nggih. Ya, Makanya kok saya tidak lama dari Bu Esti. nggih ya. Bu Esti bulan September 2023, saya September baru mulai Mengajikan. maju mengurus Oh, pindah mutasi, dan bulan April 1 minggu sebelum Lebaran saya sudah pindah di SMP 1 Cipulau. Iya, nggih Pak berarti Asmadi cepet, mungkin Bu. kalau pertemuan MGMP lagi baru bisa ketemu nggih Bu. Nggih. Insyaallah. Ya mungkin kemarin ketemu tapi belum Iya saling belum sapa, belum nggih, belum kenal, gitu atau nggih. beda kelas juga bisa. Iya, Iya. Kemarin saya di betul. SMP 5 di kelas A Bu, waktu Oh, Bintek kemarin itu. oh Fintech, nggih. Kan waktu itu Ya yang habis Lebaran itu kemarin ada acara Lebaran, apa Bu. itu? Iya, yang ikut kan 3 hanya kali pertemuan. perwakilan ya Pak, jadi saya enggak ikut itu. Oh iya, betul. Diambil Iya, Ya. beberapa. iya. Kalau dengan Pak Tuwuh saya sudah kenal lama Pak Tuwuh. Oh nggih. Teman kuliah ya, Pak. Pak Tuwo Nggih. itu. Ya itu aja Bu, mungkin perkenalannya, apalagi ya. Terima kasih, Itu aja. alhamdulillah. Oke. Kalau Bu Dinda ini ngajar bahasa Indonesia di SMP 2. Tak perkenalkan. Bu Dinda perkenalan sendiri. Saya kira offline. Monggo Bu, ngendikan piyambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Dinda, pengajar bahasa Indonesia di SMP 2 Kudus. Saya termasuknya guru baru Bapak Ibu, masuk bulan Januari tahun 2023. Oh ya. Ya, Sih, berapa bulan dengan saya nggih Bu ternyata. ya Bu. Nggih. Oke, sip. Mungkin ada yang ditanyakan Pak Bu Dinda? Dalamnya Bu. Enggak sih, kamera saya nggak bisa Bu Esti, mohon maaf. Iya. Udah hafal Bu. Laptopnya jenengan kameranya nggak bisa, nggak support. Baik ya Bapak Ibu. Oh, Bu Rohana kok suaranya ini ya? Backsound. Setelah perkenalan, sekarang kita mungkin ini ya Bapak Ibu, yang penting itu adalah kita tahu apa ya, cakupan atau mungkin apa-apa yang harus kita lakukan dalam pelatihan. Kalau misalnya batasan-batasan apa seperti itu. Ini saya izin share screen nih Bapak Ibu, karena saya juga dapat materi ini dari Revo untuk disampaikan ke Bapak Ibu. Sekedap. Nah, sampun tampil Bapak Ibu. Sampun nggih. Oke, sudah Bu. Sudah Bu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu itu sebentar, mulai dari mana ya? Nah, ini sebentar. Kemarin saat pemilihan mentor, sebenarnya kan memang sifatnya itu terbuka Bapak Ibu. Bapak Ibu itu tidak harus memilih saya sebenarnya. Di Kudus itu ada 3 orang yang masuk dalam masuk sebagai mentor seperti itu. Padahal sebenarnya di Kudus itu banyak loh Bapak Ibu. Syarat untuk jadi mentor L1 itu kelas L1 ini, JMT L1 ini adalah punya GCE L1. Dan di Kudus itu banyak Bapak Ibu yang sudah punya. GCE L2 juga banyak, bahkan yang sudah GCT itu setahu saya ada 9 yang sudah GCT. Namun memang tidak semuanya ada di Edu Directory ya. Bapak Ibu pastinya sudah mengerjakan yang ini ya,
teori itu ya, tryout yang praktek itu kan Bapak Ibu kan diminta untuk masuk ke Edu Directory. Nah, di situ ada Bapak Ibu bisa masukkan kota Kudus seperti itu, nanti bisa tahu siapa saja yang jadi GCT di Kudus, bisa itu mengakses itu. Oke, sekarang saya langsung mawon mana ya. Nah, ini timeline program nih Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu itu sudah masuk dalam pelatihan 14 September sampai 8 Oktober. Nanti 5 Oktober sampai 11 November itu Bapak Ibu mengadakan pengimbasan ya. Pengimbasan ini khusus untuk tahun ini, tidak seperti tahun kemarin Bapak Ibu. Tidak juga saat saya jadi peserta seperti panjenengan. Dulu saat saya itu pengimbasan itu harus ke guru. Tapi kemudian beberapa tahun belakangan, mungkin 2 tahun terakhir kayak itu ke pilihan, guru boleh, siswa boleh. Nah, sekarang harus ke siswa bahkan. Ya, karena banyak siswa yang belum mengaktifasi akun Belajar ID. Dan kalau ke siswa itu kan relatif mudah. Kenapa? Karena Bapak Ibu kan guru nggih. Pasti punya murid. Kalau tidak salah tuh jatahnya tuh cuman berapa? Cuman sedikit kok, 35 aja. Ada nggak di classroom berapa jumlah pengimbasan? Nanti kayaknya kalau sudah masuk ke pengimbasan, Bapak Ibu akan diminta mengimbaskan untuk berapa siswa seperti itu. Nah, tinggal nanti masuk ke kelas, ambil waktu sebentar, atau mungkin pulang sekolah, mungkin setengah jam saja, nggak usah lama-lama ke siswa, tapi dilakukan beberapa kali itu jauh lebih bagus gitu. Nanti baru siapa muridnya panjenengan itu diminta untuk mengisi ini ya, kayak hasil pelatihan tersebut. Nanti itu semua juga sudah disediakan oleh Revo. Jadi Bapak Ibu cuma share saja, anak-anak ngisi email panjenengan seperti biasa ya. Pengimbasan harus menggunakan email dari trainer atau yang mengimbaskan, yaitu panjenengan. Kalau anak itu salah menulis email, misalnya Esti Widiawati, tulisannya Esti Widiawati ono titik seperti itu kan salah nggih, itu tidak akan terhitung. Seperti jadi pastikan anak-anak mengisi dengan benar. Kemudian nanti ada ujian untuk level 1 itu antara tanggal 19 Oktober sampai 23 November. Ujian yang di sini itu yang dimaksud adalah ujian yang di Google-nya langsung ya Bapak Ibu. Jadi nanti panjenengan kalau lolos akan mendapatkan sertifikat sebagai Google Certified Educator level 1. Gitu. Nah, ini ujian ini yang nanti untuk mengikutinya harus membeli voucher, harus ya menggunakan voucher lah. Nah, sebenarnya tujuan dari pelatihan ini adalah panjenengan mendapatkan voucher gratis dengan syarat tadi panjenengan mengerjakan semua tryout sampai bulan tanggal 5 Oktober itu nggih pelatihan. Kemudian panjenengan pengimbasan sekian siswa nanti ditentukan jumlahnya sampai 11 November sudah terpenuhi. Kemudian nanti ada kayak semacam kesiapan ujian lah. Jadi panjenengan mengerjakan soal-soal yang mirip dengan ujian di GCEL 1, kemudian panjenengan menebus voucher. Nah, masalahnya Bapak Ibu, sebenarnya apakah saya bisa ujian atau bisa mengikuti pelatihan tanpa mentor? Bisa saja kalau panjenengan tidak menginginkan mendapatkan voucher gratis, maksudnya seperti itu. Jadi fungsinya mentor ya sebenarnya fungsinya bukan untuk mendapatkan voucher gratis ya, tapi lebih ke mendampingi supaya panjenengan punya semangat untuk ikut dan seterusnya seperti itu. Bisa enggak caranya ngono kan biasanya nanti saya sewu kalau sering nagih-nagih gimana udah selesai belum dan sebagainya itu kan. Kemudian kita punya grup ya seperti tadi pagi atau tadi siang ya Pak Asmadi nge-share saya udah selesai gitu kan. Sedikit banyak memotivasi yang lain, wah wis ana sing rampung, aku juga pengen kan, seperti itu harapannya gitu nih Bapak Ibu. Kemudian untuk ini yang perlu saya lakukan dan insya Allah sudah saya lakukan Bapak Ibu. Yang pertama adalah membuat grup chat, saya sudah membuatnya. Kemudian membagikan informasi ya, nanti kalau ada informasi apa akan saya bagikan di chat. Jadi saya tidak pernah menggunakan WA sih Bapak Ibu.
Meskipun saya tidak kemudian menolak, tetapi saya akan menggunakan Google Chat atau email. Jadi panjenengan biar terbiasa mawon, terbiasa menggunakan tool-tool yang ada di Google. Kemudian menjawab pertanyaan, nanti kalau panjenengan ada pertanyaan seperti kemarin Pak Resti dan sebagainya bisa disampaikan di grup. Nggak usah japri. Kenapa? Karena kalau di grup itu biar yang lain juga tahu pertanyaannya, kemudian nanti jawabannya seperti apa. Kita kan ini prinsipnya belajar bersama, gitu. Tidak ada yang lebih pinter atau lebih hebat Bapak Ibu. Saya sendiri juga kebetulan aja ujian lebih dulu. Jadi saya jadi motor bukan karena lebih hebat, tapi karena delalah dhisik gitu. Kalau panjenengan lebih dulu mungkin saya jadi mentine panjenengan ngeten nggih. Kemudian ini ada tip dan trik dari saya. Ini sebenarnya nggak jauh beda dengan yang disampaikan Coaches nggih Bapak Ibu. Kalau kita itu mau bisa menguasai Google itu sebenarnya banyak-banyak dipakai, digunakan, diaplikasikan gitu. Jadi panjenengan mulai mengerjakan apa-apa itu semua pakai Google gitu loh. Sudah beralih bukan pakai Word tapi pakainya dokumen. Sudah tidak pakai PowerPoint tapi pakainya slide. Sudah tidak pakai Excel, pakainya sheet seperti itu. Jadi sedikit-sedikit mulai digeser seperti itu. Apakah Word itu tidak bagus? Ya bagus juga Bapak Ibu. Sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya nggih. Nah, tetapi kan dalam hal ini panjenengan ikut pelatihan Google sehingga ya kita pakai aplikasi yang ada di Google. Nanti kalau ujian itu juga pertanyaannya seputar itu. Jadi sebenarnya kalau sering pakai itu nggak usah belajar gampang itu ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Kan tahu lah kalau mau bikin ini apa dulu langkahnya kan panjenengan kalau sering pakai kan pasti saged gitu loh. Ujiannya ngoten nggih. Kemudian berikutnya adalah ini tugas pilihannya. Jadi saya boleh melakukan boleh tidak. Yaitu ini saya menyampaikan jadwal saya, ini tidak perlu menurut saya. Tapi kalau panjenengan tanya nanti akan saya jawab. Kemudian BIMTEK ini juga kalau panjenengan menginginkan juga akan saya lakukan. Kemudian Meet, nah hari ini kita mengadakan Meet seperti ini. Ini opsional sebenarnya, kalau enggak juga enggak apa-apa. Makanya kemarin saya tanyakan mau mengadakan enggak. Kalau iya ya ayo, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini juga pesertanya tadi cuman 5 ya enggak masalah gitu kan. Mungkin yang lain punya kesibukan yang lain. Enggak bukan sesuatu yang wajib ngeten nggih. Kemudian ini berkolaborasi dengan mentor lain. Tapi masalahnya juga mentor lain itu juga kebanyakan menti Bu. Bapak Ibu di Kudus itu karena mentinya itu ada 45 yang terima itu ya. Dan mentornya itu cuma 3. Kalau semua menti itu konfirmasi, itu tiap mentor dapat 15 menti. Tapi untungnya yang konfirmasi itu cuma 33. Jadi kemarin saya kebagian 11. Kemudian ada yang mengundurkan diri jadi 10. Dan nanti biasanya begitu, istilahnya itu apa ya? Apa sih namanya? Terseleksi gitu loh. Nanti meritili ya Pak Ibu, biasanya begitu ya. Semoga yang di ini ya grup kita ini ya nggak meritili. Ini ke-11an kita sebenarnya kemarin Bapak Ibu 11 orang tapi udah keluar 1 jadinya 10. Nggak apa-apa. Oke ya, ini juga ini sebenarnya saya bisa menolak Bapak Ibu, tapi saya pikir-pikir kok saya tolak itu terus beliau mau kemana gitu loh. Saya juga akhirnya ya agak overload sih sebenarnya menti sebanyak ini. Kemudian panjenengan seandainya merasa aku nggak asik sama Bu Esti, mungkin lebih asik sama siapa, mau pindah boleh. Panjenengan bilang saja Bu Esti saya mau pindah mentor gitu, saya nggak masalah gitu kan. Masalahnya kan bukan jenengan harus jadi menti, saya kan nggak ada kewajiban. Panjenengan nyamannya dengan siapa, teman-teman. Ya, kemudian ini ya, ini juga bersifat sukarela, tidak ada paksaan. Nah ini juga jumlahnya itu tidak ada batasan. Nah memang dianjurkan itu dalam kabupaten atau kota Anda. Dan ini kebetulan yang SMP mentornya itu cuma saya, sehingga ini ya pada kesini ke saya gitu gitu. Tapi ada beberapa yang SMA itu yang ke Pak Ulil ada. Jadi ada 3 nih ke Pak Ulil, saya sama Pak Fitri nih. Pak Ulil itu kepala sekolah SD Jurang, kalau Pak Fitri itu kepala sekolah Kedung Dowo, dan saya guru SMP.
Kemudian ini juga opsional, mentor dapat menyelenggarakan sesi diskusi ya, ini seperti ini. Monggo diperbolehkan. Nanti misalnya Bapak Ibu, Bu, ini kita meet lagi kapan? Silahkan. Kita cari waktu yang enak mawon, ya. Kemudian untuk pengimbasan ini juga panjenengan seandainya Bu Esti saya nggak pede mau ngajak Bu Esti, boleh panjenengan nantikan mawon, nanti kita cari waktu yang tepat gitu ya. Kemudian ujian, nah ujian ini maksudnya mentor dapat bekerja sama dengan sekolah. Maksudnya tuh gini, misalnya ambil contoh saja di SMP 2 ini kan yang ikut kan 3 ya, Pak Angga, Bu Dinda sama Bu Erna. Kalau mau ujian bareng di sekolahan boleh, nanti saya ikut menemani, tapi tidak mengerjakan karena on cam Bapak Ibu. Jadi nanti ketahuan kalau mau nyontek gitu. Apalagi yang pakai joki-joki mboten saged nggih. Ya dikerjakan mawon. Gampang kok. Nah, ini yang tidak perlu dilakukan ini juga tidak saya lakukan Bapak Ibu. Kemudian nah ini hanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ini saya juga memastikan kalau saya minta misalnya panjenengan, kenapa saya paksa ya kemarin siapa saya agak lupa itu sempat mengirimkan ibunya itu ke mana ya, link Instagram kalau nggak salah ke saya, kemudian saya matur taruh di grup gitu. Jadi mau saya memang agak sedikit dalam tanda kutip memaksa panjenengan terbiasa menggunakan email, chat dan juga classroom gitu. Memang tujuannya seperti itu. Ngoten nggih Bapak Ibu. Kemudian kemudian untuk yang sudah mengerjakan itu saya bisa cek Bapak Ibu. Ngeceknya itu nanti ada dashboardnya. Jika nanti saya ketik ya, ini saya mencontohkan mawon. Sudah saya bukakan dashboardnya dulu. Jadi saya ngecek terus, dan kalau seandainya panjenengan berbagi file dengan saya itu juga bagus. Jadi saya enggak tapi saya sih orangnya enggak keberatan nggih mengecek gitu. Siapa yang sudah, siapa yang belum, seperti itu. Enggak masalah. Laporan ini ya. Share. Oke ya. Nah ini laporannya kan seperti ini Bapak Ibu. Ini laporan mingguan, minggu 1, 2, 3. Ini harusnya panjenengan juga punya akses ini ya. Nah ini karena ini baru minggu pertama, minggu 2 sudah ada yang mengerjakan belum ada, memang belum minggu kedua, ini minggu yang pertama. Nanti saya cek nih ini Bapak Ibu, kalau salah ngetik email saya nanti juga nggak bisa ini ya, saya tulis ST gini aja sudah ketahuan. Ini sudah dua peserta yang mengirimkan tugas. Kita klik mawon siapa ini. Nah ini Pak Asmadi dan Bu Rohana. Nah ini ya, ini saya panjenengan bisa mesani ya Bapak Ibu. Nanti kalau saya klik enggak kelihatan, panjenengan hentikan. Ini ya saya ambil contoh. Ini saya ngecek, sebenarnya saya nggak perlu tahu, tetapi saya ingin memastikan panjenengan itu pengaturannya tidak salah Bapak Ibu. Saya ambil contoh ya punyanya Pak Asmadi. Ini kan ini yang teori, ini yang praktek. Ini minggu 1 semua gitu. Saya klik misalnya. Ini masuk enggak ini yang ini? Oh enggak masuk. Bentar. Ini saya berhenti dulu. Ini punyanya Pak Asmadi. Sebentar, sorry nama ini. Ini ketika saya klik yang tadi itu langsung masuk ke sini Bapak Ibu. Ya, langsung masuk ke sini. Nah, ini pengaturan yang tepat seperti ini. Pastikan Bapak Ibu di-share sini, diklik ketika panjenengan ada tugas itu, bagian share ini itu pastikan ini adalah anywhere on the internet with the link can view. Ini kan nanti ada pilihan Bapak Ibu. Nah, ya. Kenapa? Karena kan ini tugas dari Revo. Sedangkan Revo itu kalau ini tidak panjenengan atur ini Bapak Ibu, nanti masuknya adalah kementerian. Nah, kalau di kementerian itu Revo, kecuali yang orang Revo yang ada di classroom ya.
Kalau katakanlah misal saya ambil contoh aja, coachesnya kan banyak ya. Misalnya di classroomnya panjenengan, misalnya yang punya kelas adalah Coach Steven. Meskipun Coach Steven itu nanti @revo ya, Steven Sutantro @revo, itu kan beda ya. Kalau kita kan ST Widiati @guru, berarti domainnya berbeda. Itu Coach Steven tetap bisa buka. Kenapa? Karena beliau yang punya classroom. Namun kalau yang ngecek tugas panjenengan itu misalnya Coach Gusman, sedangkan Coach Gusman itu tidak ada di classroom panjenengan, maka beliau tidak bisa klik, nggak bisa melihat tampilan dari dari tugas panjenengan gitu loh. Dan itu dianggap nanti tidak mengirimkan, karena beliau akan males kan minta akses, nggak akan melakukan itu. Nah, saya ambil contoh mawon nggih. Saya ambil contoh yang tadi soalnya sempat saya lihat itu ada yang ini aksesnya itu masih ditutup. Kelihatannya juga punyanya Pak Asmadi, tetapi yang ini sebentar, ini saya klik mawon. Windows saja. Mana tadi Pak Asmadi? Nah ini. Nih ya, ini tadi kan yang teori nggih. Sekarang praktek. Kita klik praktek. Nah, ini sebentar Pak Ibu. Saya pindah lagi. Lagi akses night. Nah, ini nanti kalau ketika saya klik punyanya Pak Asmadi itu munculnya gini, akses denied atau tidak. Karena apa? Ini saya hampir pastikan tugasnya Pak Asmadi ini pasti belum diklik anyone with the link and view gitu loh. Nah seperti ini kan saya aja nggak bisa lihat gitu loh ya kan, padahal sama-sama SMP nggak bisa gitu loh, karena nggak dikasih akses seperti itu. Nah ini tadi itu sempat saya lihat punyanya Bu Rohana juga dua-duanya seperti itu. Nah terus solusinya bagaimana? Seandainya terkadang saya tune in seperti itu ya. Nah ini karena ini sudah dikirim, dan tidak tahu ya apakah panjenengan akses untuk form pengiriman tugas cuman sekali atau enggak, coba. Saya soalnya kan nggak tahu. Coba Pak Asmadi yang sudah mengirim. Pak Asmadi kalau klik form pengiriman tugas ditolak atau enggak? Bisa dicek Pak. Itu kalau klik kirim itu Bu. Kalau sudah terkirim nanti Enggak ada bisa. perintah batal mengirim. Jadi Bukan, kalau batal di mengirim nanti classroom. kita batalkan, nanti kirim ulang bisa. Betul itu kan di classroom. Maksud saya yang formnya Pak. Kalau di classroomnya memang begitu. Di classroomnya kalau panjenengan nggak mau membatalkan itu kan bisa batal kirim atau unsubmit ya kalau bahasa Inggris. Tetapi kalau yang di form itu loh Pak, Google Form kan panjenengan setelah ngirim itu kan jenengan di Google Form kan nempel ke link kan, link bahwa saya sudah. Nah itu bisa diakses lagi buatan. Itu kelihatannya sudah tidak bisa. Tidak bisa. Ya bisanya nanti di Google Drive-nya itu diedit untuk umum. Itu kemarin kan gini, untuk yang Google Sheet, Google Slide yang di Classroom itu tidak dikasih akses, jadi peserta hanya bisa melihat saja. Terus kan akhirnya saya menduplikat, setelah diduplikat itu bisa saya akses. Terus kalau ini pembagiannya juga sudah saya setting bisa dilihat siapa saja. Tapi Bu Esti belum bisa melihat. Yang apa? Tryout apa? Yang yang tryout praktek dan tryout apa itu namanya? Teori. Ya tadi saya cek punyanya Pak Asmadi yang teori sudah dibuka akses untuk semua orang, tapi yang teori sudah bisa. Sudah. Tadi kan tak buka ke. Tapi yang praktek, yang praktek. Iya. Yang praktek. Coba ini saya lihatnya untuk yang praktik. Ini tapi saya maaf saya kok malah jadi tertarik. Kenapa? Oh ya, ini pembatasannya itu
yang praktik itu dibatasi dari sana, Bu. Ini saya nggak bisa mengeklik, saya hanya bisa mengedit saja. Jadi Pak untuk Asmadi mengatur bisa share pembatasan screen enggak? dari sana. Share screen mawon, Pak. Monggo biar dilihat bareng-bareng. Buat pembelajaran yang lain juga. Yang praktik ya itu Maksud saya classroom panjenengan di share screen di sini supaya kita lihat bareng-bareng tampilannya seperti apa. Karena kan saya juga nggak masuk classroom jenengan ya, jadi saya nggak tahu. Harusnya bisa kalau menurut saya. Dibuka classroomnya terus nanti kita lihat. Kalau di classroom itu kan ada ini untuk Google apa namanya slide yang praktek itu akses umumnya sudah dikunci. Dikunci hanya orang yang memiliki akses yang dapat membuka dengan link gitu. Oke, gini aja. Oh, maaf Bu, nggak itu tadi punya saya juga gitu Bu. Jadi ada tanda gemboknya itu loh. Itu kan Ya, memang jadi ada dua, Bu. mau Ngeten. ngubah linknya juga saya bingung tadi nggak bisa gitu. Oke. Gini, coba saya tak share niki nggih, share apa punya saya coba ini punya Pak Asmadi saya tuh. Coba apa saya share screen. Iya, saya pengennya jenengan share screen sehingga saya lihat, Pak. Soalnya saya nggak punya Cobanya akses. ya, share Oke, screen-nya. di classroom-nya coba, Pak. Nanti harusnya kan sama dengan peserta lain, nggih. Harusnya loh, karena biasanya kan coach itu bikin classroom satu terus diduplikat gitu loh. Jadi sama semua, sekian puluh kelas itu sama. Ini yang tak share yang mana ya? Classroomnya mawon dibuka. Ya. Buka classroom dulu. Classroom mawon, kemudian kita lihat tugasnya. Saya pengen lihat soalnya bentuknya seperti apa. Oke, Bapak Ibu ini kan kebetulan di Kudus guys, seandainya di sini kok gak maram kemudian pengen ketemu saya di SMP 2, saya juga tidak keberatan gitu. Monggo mampir, Kudus kan kecil sekalian jalan-jalan. Nah, ini sudah. Ya, sip. Sudah terlihat, Bu. Terlihat. Nah, oke. Ini kan panduannya nggih. Ini panduannya. Nah, ini karena traffic yang padat, jadi bukan karena itu. Ini sudah betul, Pak. Coba panjenengan masuk ke classroom lagi, Pak. Bukan yang ini, classroomnya. Oke. Nah, diklik tugas tuh, Pak, yang ada asmane panjenengan, Asmadi itu. Diklik yang Yang itu bawah betul. pundi nggih? Ini. Asmadi, yes. Ini. Ya, panjenengan klik itu kan? Waktu Iya. mengirimkan yang panduannya tuh sebenarnya jangan ditutup supaya untuk membandingkan, kan tujuannya untuk membandingkan. Jadi Pak Asmadi kan seharusnya nggak perlu copy, Pak. Gitu. Kalau yang ini nggak perlu di-copy, Bu. Mana Kalau yang yang ini yang praktik itu nggak perlu di-copy. Ya ini kan langsung? hanya lihat, nggak bisa nggak bisa diedit. Karena Ini sudah hanya jenengan lihat kirim, saja. Pak. Ya. Ini karena sudah jenengan tune in. Oh, gitu. Jadi Iya. share in Kan ya. ini sudah di tune in kan? Tapi kalau tidak di tune in nanti tampilannya maksudnya iki ya diambil lagi gitu, dibatalkan istilahnya. Ini Itu nanti sudah bisa sudah saya dicek. isi. Kan ini Iya. yang isian saya. Ini yang Ini itu yang ini nggak bisa saya diedit Pak. Pak. siapapun, tapi yang Ini praktek itu masih bisa. Yang teori masih bisa. oh iya betul. Iya, Hmm. ini pekerjaannya Pak Asmadi kan. Ini kemarin
Di copy Pak atau memang dari Kalau tadi? ini tidak saya Enggak. copy, Mm-mm. Yang langsung satu, saya isi. gitu. Yang kemarin di copy gimana Pak bentuknya? Yang di copy itu yang ini, yang di Yang copy yang ini ya teori. teori. Ya, ini teori itu saya tidak dikasih akses, maka ini tak copy. Kalau ini saya klik, nah, kalau ini saya klik, itu hanya bisa melihat. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain dengan file ini. Hmm, Ini hanya bisa melihat, ini hanya contoh. Contohnya hanya 6 slide. Padahal kita sampai ada 13 topik. enggak Mbak. Sebenarnya untuk minggu pertama itu hanya 3 unit Pak yang harus Loh, diselesaikan. 3 unit. Kok Iya, sampai cuma 13 3 rawat. ya? Enggak. Ini kan ada Pak judulnya unit 1 sampai 3 Pak review. Asmadi. Itu loh Pak Di. Ya semuanya 13 betul, tetapi itu di ecret-ecret per minggunya gitu loh Pak. 3 terus berapa berapa gitu gak langsung jebret 13. Mboten. Nanti Maka sampai keliengan Pak. Itu loh Pak ada tulisannya tuh Pak unit 1 sampai 3. kalau terus ini saya buat salinan. Nah, ini Oke. saya buat salinan. Oh, ternyata juga hanya bisa lihat ya. Berarti Karena setelah sudah dikirim, tadi sudah dikirim. ya bisa melihat. Nah, ini sudah sampai Loh, tiga jenengan belas kerjakan ya. semua. Lah kok minggu kedua jenengan ngapain? Ya, Minggu kedua serampung. Itu loh tulisannya iku Pak 1 sampai 3 judulnya loh Pak. hmm, Iya. Kesregepen jen. Tapi ya nggak apa-apa nanti ditempel lagi. Itu kan nggak akan hilang. Bu Justina ngaceng monggo Bu. Bu, Aduh. ya itu kok sampai ini saya enggak ya, mau sampai itu, Bu. tiga ya. Saya saya download, terus saya edit, Aduh, kalau di terus download nanti saya jadinya unggah, PPT yang asli Bu. saya hapus. Ngoten nih Bu, yang Jangan. teori itu. Yang apa? Slide-nya? Yang teori, Yang yang bisa tryout teori. betul. Iya, Slide-nya. slide-nya Jangan saya Bu. download, saya Hmm. edit. Anjir, itu sudah saya hapus yang asli kok Bu. Bukan gitu Aduh, caranya. Jadi langsung di classroom itu kan yang link yang di atas itu adalah contoh. Nggih. Contoh dari eh, nanti dadine kok ngene gampangane ngoten. Kalau misalnya jenengan disuruh ke screenshot, screenshotnya seperti ini, seperti itu. Kemudian Pak Asmadi tadi kok belum saya lihat ya. Saya pengen Gimana, Bu? memastikan ketika jenengan screenshot unit-unit itu ada apa sih jenenge ada profilnya jenengan nampak mboten Pak tadi Ada apa? profilnya Pak Oh, Asmadi itu harus ada. tampak loh ya. Mm-mm. Itu harus tampak. Jadi kalau kita screenshot itu klik profil nanti kan ada nama kita. Nah itu baru di screenshot ngeten lho. Ditempel. Ndak boleh kalau nggak kita klik nanti kan nggak keluar profilnya soalnya. Coba Yang nggak ini, lagi Pak. ya, Ya, yang ini. Ini ada profil saya di sini. pundi? Ya, Belum, ini. belum kelihatan. Diklik, klik tugasnya Pak. Oh, klik tugasnya. Iya, salinan itu loh Pak. Cobi. Aku tadi lupa lihat toh. Yang Salinan. ini. Iya, Ini saya klik. iya, diklik coba. Cak lihat aja. Klik. Soalnya tadi kebetulan Bu Dinda kan juga baru ini ya, baru ngeh lah. Gitu Bu Dinda. Nah, ini saya nggak pengen ini mumpung ketemu ngoten lho. Nembe loading, Pak. Ini hanya salinan dari Asmadi gitu, Dok. Mboten Pak ini. Dan ini belum masuk oh, Pak. Belum tampil loh, Pak. Jenengan kan Belum share tampil. screen-nya. Iya, ini share screen-nya bukan tab yang ini. Masih tab yang di classroom. Kalau yang asli kan ini, tapi ini hanya lihat saja. Pak Apa ini ini perlu saya ganti mode ya, minta akses ya? mboten Pak niki ya, Pak. Juga tak Yang minta akses nanti biar bisa saya akses. share screen-nya Pak Asmadi ini masih di tayangannya Pak classroom. masih mandek. Iya, masih di classroom. Belum pindah tab.
Belum bisa pindah di Classroom ya? Ini masih di Classroom malah, belum masuk ke tab Google Slide panjenengan nek. Kalau yang saya kirim itu ini, yang Ini ada kan salinan ini. Yang saya kirim betul. melalui itu tuh apa? Google Form. Pak Asmadi, panjenengan coba di stop screen, Kembali ke stop video. presenting dulu. Jenengan pilih yang ini aja, presentasinya atau tampilannya itu yang Windows mawon, nek jenengan gak pengen pindah-pindah tab. Apa entire screen sembarang. Windows boleh. Windows mawon, Pak. Ya, Presentasinya tuh pakai yang Windows coba. pakai Windows. Ya, atau ngecek nih gini wae ya. Gimana Pak Asmadi? Oke, ini sudah. Ini. Nah, yes. Nah, itu nah seperti ini kan benar kalau pindah-pindah kan penak. Coba Pak yang salinan Pak diklik Pak. Jejerin nah itu. Nah, tugasnya Pak Asmadi coba slide. Sing tugasnya Pak Asmadi. Nggih. Ya, Iya. ini tugas saya. Nah, ini belum nampak, Pak. Ini loh, Pak, yang di bawah foto apa? Ini kalau jenengan klik foto nih panjenengan ini loh, Pak. Ini, Bukan yang itu, yang di nah, itu betul itu. Ini. ini. Itu kalau diklik nanti ketika di ulasan itu nanti keluar profilnya, Pak. Ngoten. Hmm, Heeh. Apa tak buka ke nggonku ya sebentar. Aku dulu kan pernah bikin juga. Mentor. Ini ya. Skill apa ya? Mana ya Pak ya? Atau mungkin Bu Dinda sudah mengerjakan belum Bu? Bu Dinda? Baru beberapa Bu Esti. Enggak, yang saya contohkan tadi di sekolahan. Oh itu punya Pak Angga. Oh gitu. Oh iya ya. Pak Angga lagi di luar katanya Bu, nggak bisa ikut. Maksudnya Bu Dinda sudah screenshot kemudian yang tampil profilnya belum? Kalau sudah kan bisa Belum. ditunjukkan. Pengen tak tunjuk ke Saya sudah Bu. dalam? Saya sudah. Iya. Agak tar mana ya? Ini kok. Nah ini Bu Justina. Bapak Ibu yang lain boleh ini ya. Kalau misalnya biar buat contoh gitu loh. Caranya sudah di HP itu gimana ya? Ya ini HP susah Bu, betul. Saya sendiri juga susah Ya, Bu kalau pakai HP. Ntar tak kasih lihat punyanya Coach Steven. Enggak ono ding. Nah ini. Nah ini nggih. Ini saya tak share screen punya saya saja. Ada ulasan. Nah ini share. Sampun Bapak Ibu. Nah, sudah ya, tampil nggih. Nah, ini kan seperti ini ya misalnya ini. Ini tuh diklik Bapak Ibu, klik. Nah, kan keluarkan nama Esti Widiawati. Nah, ini yang di screenshot tuh ini. Tadi kan Pak Asmadi gini Bu, screenshot. Nggak keluar ini namanya. Nah, nanti dikirain punya orang yang dikirim atau no. Tapi kalau diklik, nanti keluar nama kita. Ini ada email kita, baru di screenshot. Nah, itu yang diterima. Ngoten Bapak Ibu. Ya, ini kelihatannya kurang jeli mungkin nggih. Bisa nggih Bapak Ibu nggih? Jangan lupa seperti itu. Nanti kalau yang sudah terlanjur bagaimana nggak apa-apa Bapak Ibu. Bapak Ibu di unsubmit terus nanti diperbaiki, kemudian dikirim ulang gitu.
itu seharusnya kalau file yang sama itu tidak akan berubah linknya. Meskipun kita ubah dalamnya, tapi linknya nggak berubah. Jadi panjenengan tidak perlu mengirim di lembar pengiriman tugas itu nggak perlu, yang form pengiriman tugas itu nggak perlu. Jadi itu secara otomatis akan terupdate. Linknya sama, tapi ketika diklik nanti pembaruannya akan keluar. Mekaten. Enaknya kalau online kan begitu Bapak Ibu. Kalau kita bikin soal, misalnya di soal ulangan kemudian kuncinya salah, bocah ijek nggarap itu bisa kita ubah kuncinya gitu. Tidak 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 berpengaruh ke anak gitu loh. Gitu. Oke ya Bapak Ibu untuk tentang pengiriman tugas itu. Kemudian jangan lupa kalau yang diklik itu ya di classroom. Nah, ini tak kasih lihat classroom saya, Wes. Saya juga dulu punya classroom sebentar. Nah, ini classroom saya. Nah, ini ya. Nah, ini. Seperti ini, nggih. Ini misalnya tryout ini kita klik di sini kan berarti contoh soal, contoh pengerjaan. Kemudian kalau di sini yang diklik itu kalau bagus saya masuk ke sini dulu ya. Nah, ini langsung diklik ya begini. Klik. Nah, nanti mengerjakan kemudian tidak perlu di-save, nggak perlu di-download, sudah tutup aja. Sudah ditutup saja. Kalau sudah kita buat ditutup, nanti langsung kita tune in. Gitu. Sudah selesai. Nah, oh ya sebelumnya jangan lupa ya karena panjenengan perlu mengirim ini di tugasnya itu diambil linknya. Nah, seperti ini. Ini diambil copy link, kemudian ditempel di Google Form-nya pengiriman. Kemudian panjenengan nanti bisa mengisi ya. Kalau sudah mengirim ke pengiriman form pengiriman tugas nanti kan masuk ke dashboard yang tadi tak tunjukkan pertama. Itu nggih Bapak Ibu. Nanti sambil jalan biasanya kalau minggu pertama kan masih agak ini, nanti kalau sudah jalan mungkin bisa lebih paham. Ngoten nggih, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, ada. Pripun Bu Rohana, sudah ada ini enggak? Yes. Ada permasalahan enggak? Berarti itu tadi saya ubah itunya ya Bu, screenshotannya itu diubah bisa ya? Bisa. Jadi Bisa, tapi yes. karena sudah dengan kirim jangan di submit dulu. Nanti Ya. kalian bisa edit. Sudah langsung diedit, digantos, nanti disubmit lagi sudah selesai. Oh, nggih. Nggih, nanti sudah. Nggih, Bu. Terima Tapi kasih. jangan lupa tadi nggih, Bu. Karena saya lihat tadi ini jangan belum buka akses. Aksesnya dibuka. Oh, nggih. Nggih, Bu. Terima Itu kasih. aja, nggih. Bu Afifatul, ada masalah enggak? Pak Asmadi? Ya, Ada masalah enggak? Enggak nggih. Sudah beres Pak Asmadi. gimana Bu? Ada masalah enggak mengenai pengiriman-pengiriman? Ya, hanya itu tadi untuk Google Slide tadi saya minta akses ke pemiliknya, ya nanti kan tinggal nunggu persetujuan. Terus tadi saya juga sudah mencoba untuk mengeklik ulang yang teori itu memang waktu ada nilainya seperti ini nggih. Coba tak share screen saya. Share screen-nya belum bisa Bu ya? Dereng masuk. Belum masuk ya? Oke. Coba tak ulangi lagi. Masih nunggu sinyal. Iya Pak. Pak saya tadi malah wifi-nya rusak Pak. Mau tak undur pertemuannya.
Oh, belum bisa Bu ya? dereng masuk. Itu sudah dinilai Pak Asmadi di classroom? Dinilai enggak? Kelihatannya belum. Oh, Belum. Ini sekarang kan tadi pesertanya banyak sih soalnya. tak batalkan bisa kok, batal pengiriman bisa. Terus untuk yang dapat yang ulasan itu toh, Iya. ulasan kan ada nilainya. Terus Oh, kalau itu. saya klik foto saya, ya bawahnya ada apa namanya profil saya. Yang kemarin screenshot saya belum ada itu, Iya betul. belum Itu ada ada untuk ada. profilnya. Heeh. Jadi hanya foto saja. Iya foto saja kan nggak keluar namanya panjenengan Pak. Ya, nggak Iya. keluar. Nanti kalau bisa saya edit ya tak screenshot lagi, tak kirim ulang. Itu kan nggak ada batasnya yang payout apa namanya Teo. teori. Oh gitu. Kalau yang payout praktek saya rasa nggak ada masalah itu kemarin Nggak ada sudah masalah. bisa. Iya ya. Memang kalau Teo yang praktek tuh nggak ada. Dulu tuh yang banyak masalah tuh di level 2 Pak. Soalnya kan kalau level 2 itu kan nanti mempelajari kayak apa sih Google Earth gitu-gitu tuh di akun belajar ID kita tuh nggak ada akses gitu loh. Jadi Mhm. lucu. Ya nanti suatu saat mungkin kita perlu ketemu langsung gitu ya. Kalau memang materinya sedikit agak sulit. Kalau Iya, ini yang minggu pertama kan Mas, untuk udah. apa materi nggak terlalu sulit. Iya. Cuman yang jadi masalah kan teknis untuk pengirimannya, teknis Oke, betul teknis. screenshot-nya yang kita belum belum paham. Mungkin saya tidak begitu banyak membaca, langsung saya screenshot, saya kirim, nah seperti itu. Oke. Oke, pokoknya Ini kalau itu kan dikasih panduan ya. Yang jenengan sesuaikan dengan panduan lah. Panduan ya, dari sana seperti apa ya disamakan gitu loh. Monggo Bu Justina. Ini saya coba kulik drive saya, kemudian kan di drive itu ada folder classroom ya Bu. Ya ada memang Nah, betul. di classroom itu Otomatis kan itu. ada file-file yang sudah kita upload dan yang sudah dari Revo ada di situ Iya. ternyata. Iya Nah, memang. ini aksesnya sudah untuk Revo Coach sebagai editor dan Oh sudah. MTL1/9 grup sebagai editor juga. Jadi saya rasa memang sudah bisa Oh dibuka gitu. sama Revo gitu. Oh ya Apa sudah. pripun ya Bu? Ya kalau memang sudah seperti itu ya sampun Bu berarti. Kan Iya. Dan ya tulisannya memang dibatasi, hanya dibatasi untuk itu saja gitu. ya yang ada di Aksesnya tuh classroom ya. dibatasi, hanya orang yang ditambahkan yang dapat membuka dengan link ini gitu. Iya. Apa itu perlu diubah Bu? Ya kalau enggak juga nggak apa-apa sih Bu. Cuman kan eh, kalau begitu berarti memang tim Revo sudah masuk semua. Berarti kan Revo ada akses, gitu ya. Kalau Oke. seperti itu, nggih. Kan tadi kan saya kira belum ada akses seperti itu. Karena kan saya enggak masuk di ini Berarti panjenengan. mentor nggak bisa Bu, nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat berarti saya. Nah kan yang jenengan Nah, iya, batinnya saya kan kalau jenengan bisa koreksi kan kalau ada yang salah mungkin iya. ngoten loh. Saya dulu gitu Bu, kadang-kadang tak koreksi kalau ada waktu. Tapi kalau ini nggak ada akses ya sudah, berarti kan saya nggak bisa. Nah, iya ini saya ini kementerian tidak diizinkan untuk open because ini nggak ada. Nggak apa-apa berarti. Sebenarnya sih Bapak Ibu, kalau menurut saya nggak beberapa tahun terakhir tuh nggak terlalu ketat kok, nggak seperti dulu karena pesertanya kan banyak banget ya. Kalau dulu kan pesertanya nggak terlalu banyak, jadi dalam satu kelas tuh timnya tuh juga banyak. Kemudian waktu itu Coach Steven juga masih ngoreksi, jadi kadang-kadang kita dapat feedback loh, misalnya kita kurang bagus atau kita bagus ya kasih good job atau gimana gitu, kita bisa komunikasikan di situ. Di classroom ada apa private itu ya, komentar itu biasanya ditanggapi sama Revo. Waktu saya tahun 2021 terus
sudah lama. Sekarang kelihatannya semakin lama pesertanya semakin banyak, sehingga butuh mentor-mentor, maksudnya butuh bantuan orang dipecah-pecah seperti itu. Dulu juga kita ada akses untuk ngoreksi, terus tapi lama-lama kurang tahu kenapa nggak ada akses, berarti sekarang ya sudah. Di situ juga saya juga disampaikan kok, mentor tidak perlu ngoreksi gitu, hanya memastikan peserta mengerjakan, dan apa ya, kalau ada kendala teknis bisa ditanyakan seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa, saya mah nggak ada akses untuk ngoreksi. Tapi seandainya misalnya Bu Justina nggak mantep, ya mungkin kapan-kapan kesini ketemu saya, atau mungkin share seperti ini, Bu Esti ini gimana, atau mungkin itu kan bisa di copy ya, linknya dikasihkan ke saya, kan bisa nggak lewat classroom gitu loh. Misal kalau tidak salah Bu sinten nggih, Bu Rohana nggih sing ngasih akses saya di link, kalau nggak salah di email, saya dapat notif itu kayak Bu Rohana, saya agak lupa sinten. Nah seperti itu bisa, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Iya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan, atau sudah cukup? Monggo saya persilahkan kalau sudah cukup, atau mungkin lain waktu nggih monggo. Misalnya ada, pasti sambil jalan kok ada permasalahan, nanti bicara disampaikan di grup, mungkin yang lain punya solusi bisa saling membantu. Kalau memang butuh meet lagi ya kita agendakan lain waktu, atau mungkin Bu Esti deket Kudus kok, ketemuan wae ya monggo ke mana bareng-bareng ketemu juga nggak masalah. Katen ya Bapak Ibu nggih. Kalau nggak ada yang ditanyakan saya akhiri ya Bapak Ibu, gimana, nggak apa-apa karena sudah malam juga. Matur nuwun nggih, matur nuwun sangat atas Bu. Ya Bu, makasih Bu. ya, semoga sukses dan sampai selesai ya Pak Ibu. Banyak manfaatnya kok ikut pelatihan seperti ini. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Nggih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.